Agus disabilitas sudah bisa berbaur dengan teman-temannya di dalam, sehingga kayaknya dengan pengamatan saya tadi, dia biasa saja. Memang mengarahkan Agus yang bersangkutan ini untuk taat beribadah, sehingga lambat laun kondisi Agus yang di awal tadi mungkin agak sedikit emosional, gampang stres. Saya memperkirakan tidak sampai 1 minggu itu kondisinya sudah berangsur membaik. Program Tribun Sound Fokus hari ini mau bersamai Anda Tribuners bersama dengan saya Nila Irda. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap terdakwa kasus pelecehan seksual Iwayan Agus Wartana alias Agus Difabel pada Selasa 27 Mei hari ini. Selain itu Agus juga diwajibkan membayar denda 100 juta rupiah. Lantas bagaimana kemudian kesiapan pihak lapas setelah adanya vonis 10 tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Agus Difabel? Sudah tersambung melalui sambungan Zoom dalam Tribun Sound Fokus kali ini ada Kalapas kelas 2A Lombok Barat, Bapak Muhammad Fadli bersama dengan saya. Pak Fadli, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Pak Fadli, bagaimana kabarnya? Selamat malam, kabar baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Pak Fadli hari ini menyempatkan waktu untuk berdiskusi bersama dengan kami. Ini menyoal vonis yang dijatuhkan terhadap Agus begitu ya Pak Fadli. Saya sebelumnya ingin mendapatkan pengantar terlebih dahulu dari Pak Fadli. Benar ya Bapak, kalau memang Agus disabilitas ini ditahan di Lapas 2 Mataram? Ya, Bu Mbak Nila, selamat malam. Memang hari ini Agus disabilitas sudah mendapatkan vonis dari Majelis Hakim 10 tahun penjara, ya, dari tuntutan jaksa 12 tahun. Alhamdulillah si Agus disabilitas memang sudah berada di Lapas Lombok Barat semenjak ditahan sampai hari ini dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat. Yang bersangkutan sudah bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada di dalam lapas, bisa berbaur dengan teman-temannya, warga binaan pemasyarakatan yang lain. Pak Fadli, apakah kemudian menerima informasi atau bahkan mengamati langsung begitu ya untuk reaksi dari Agus sendiri setelah adanya vonis yang hari ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim? Ya, tadi kami di kantor ya setiap hari berinteraksi dengan warga binaan. Tadi juga sempat ketemu juga dengan Agus disabilitas yang bersangkutan juga biasa saja. Katanya masih pikir-pikir apakah mau banding atau tidak ya. Nah, masih ada waktu untuk memberikan keputusan. Artinya untuk kemudian menanggapi vonis yang hari ini dijatuhkan, ini tidak ada reaksi emosional yang ditunjukkan oleh Agus Difabel ini ya Pak Fadli? Ya, Agus disabilitas mungkin sudah bisa menerima kondisinya. Yang terpenting saya melihat Agus disabilitas sudah bisa berbaur dengan teman-temannya di dalam, sehingga kayaknya dengan pengamatan saya tadi, dia biasa saja menanggapi keputusannya, keputusan majelis hakim. Baik, menanggapinya dengan tidak adanya emosional karena memang sudah menyiapkan diri terlebih dahulu begitu ya untuk kemudian vonis yang dijatuhkan hari ini. Ini untuk kemudian vonis yang sudah dijatuhkan oleh Majelis Hakim begitu Pak Fadli, apakah kemudian nantinya ada perlakuan khusus yang akan didapatkan oleh Agus selama berada di lapas sendiri atau mungkin setelah vonis ini ada persiapan lain atau hal-hal lain yang juga disiapkan untuk penahanan terhadap Agus ini? Ya Mbak Nila, memang selama Agus berada di Lapas Lombok Barat, kami petugas pemasyarakatan di Lapas Lombok Barat memang mengarahkan Agus yang bersangkutan ini untuk taat beribadah. Ya, hampir 2 kali sehari, pagi dan sore, beribadah ke pura. Mungkin itu salah satu faktor yang membuat Agus mampu dengan
tenang mungkin menerima vonisnya tanpa bereaksi berlebihan. Salah satu bentuk pembinaan yang kita berikan kepada warga binaan di Lapas Lombok Barat. Mhm. Untuk kemudian mulai masuk ke lapas sendiri, Pak Fadli, apakah juga ada permintaan khusus begitu ya, yang mungkin disampaikan oleh pihak Agus atau mungkin tim kuasa hukumnya, yang kemudian pada akhirnya dipenuhi oleh pihak lapas? Ya, mungkin di awal penahanan dahulu, Komisi Disabilitas Nusa Tenggara Barat memang menemui kami terlebih dahulu, menginformasikan bahwa ada tahanan disabilitas akan ditahan di Lapas Lombok Barat, sehingga kami Lapas Lombok Barat karena baru pertama kali menerima tahanan disabilitas, kami saat itu mempersiapkan hal-hal yang sebagai fasilitas terhadap fisik dari Agus disabilitas. Waktu itu eh, dengan konsultasi dengan Komisi Disabilitas Nusa Tenggara Barat, kami menyiapkan toilet yang tadinya jongkok, kita membuat toilet yang duduk karena memang kebutuhan disabilitas Agus. Selanjutnya disarankan juga satu tambahan dengan menggunakan shower karena kita sebagaimana kita ketahui memang Agus tidak memiliki kedua belah tangan. Dan juga kami eh, di lapas gitu kita menunjuk petugas khusus untuk bagaimana memantau perkembangan Agus sehari-hari sehingga eh, bisa terpantau seperti apa perkembangan Agus disabilitas di dalam. Mhm. Mungkin Artinya itu Mbak Dina. ada pendampingan khusus yang memang disiapkan oleh pihak lapas untuk selama 24 jam ini mendampingi Agus, Pak Fadli? Ya, karena kami di lapas ada petugas piket perawat ya, yang mana mereka terjadwal bertugas sebagai perawat, tugas medis. Nah, petugas medis inilah yang memantau perkembangan interaksi Agus di dalam kamar huniannya, bagaimana Agus secara fisik maupun secara psikis berada di lapas. Mhm. Kalau untuk kemudian kesempatan bagi Agus, entah itu menemui tim kuasa hukum atau mungkin bertemu dengan pihak keluarga, seperti apa, Pak Fadli? Ya, secara regulasi memang warga binaan kita diizinkan untuk berinteraksi dengan pihak keluarga maupun pihak penasihat hukum. Sehingga pihak keluarga maupun penasihat hukum yang ingin berkunjung atau berinteraksi dengan Agus itu eh, sama seperti warga binaan yang lain juga dimungkinkan atau difasilitasi eh, untuk bisa berhubungan dengan pihak keluarga maupun pihak penasihat hukum. Mhm. Oke, diberikan kesempatan tadi di awal diberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan Agus, kemudian ada pendampingan, diberikan kesempatan juga apabila memang bertemu dengan pihak keluarga, begitu ya, Pak Fadli. Ini kan sebagai Kalapas Pak Fadli sendiri melihat bagaimana kemudian Agus ketika pertama kali dibawa ke lapas, lalu bagaimana proses Agus ini beradaptasi dengan lapas dan sampai akhirnya kemudian sekarang sudah ada vonis. Mungkin Pak Fadli juga bisa berbagi cerita perkembangan Agus selama berada di lapas itu seperti apa, Pak? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal, ya, saat Agus pertama kali dibawa ke lapas, memang hampir seluruh warga binaan apabila masuk awal ke dalam lapas itu ada shock mungkin ya, so secara mental ya, ya sedikit emosional ya. Karena petugas kita mungkin sudah sering menghadapi para warga binaan yang pertama kali masuk, para tahanan itu
Jadi berdasarkan pengalaman petugas, bagaimana melakukan pendekatan, diberikan apa namanya nasihat, diajak ke mendekatkan diri sama Tuhan, yang Islam ke masjid, yang Hindu ke pura, yang Kristen ke gereja, sehingga lambat laun kondisi Agus yang di awal tadi mungkin agak sedikit emosional, gampang eh, apa, stres. Saya memperkirakan tidak sampai 1 minggu itu kondisinya sudah berangsur membaik dan apa namanya terlihat saya juga menyaksikan langsung Agus ceria berinteraksi dengan teman-temannya sudah bisa nyambung lah dengan bisa main bola, bisa main musik di dalam sebagai bentuk pembinaan yang kita berikan kepada warga binaan. Oke, sudah bisa berinteraksi dengan baik dengan kawan-kawan yang ada di lapas, meskipun di awal juga sempat emosional. Seperti yang kita tahu juga pernah ada permintaan untuk tidak ditahan begitu ya, Pak Fadli ya. Artinya selama kemudian pihak lapas sendiri menerima Agus begitu ya, atau selama Agus ditahan di sana, tidak pernah ada hambatan untuk dalam proses adaptasi dari Agus ini sendiri, Bapak? Alhamdulillah eh, karena memang petugas kita sudah terbiasa ya tadi yang saya sampaikan, sudah menghadapi setiap warga bina apa tahanan baru masuk, berbagai macam reaksi emosional tahanan yang baru masuk itu kan udah sering petugas kita hadapi. Jadi hampir sama saat Agus masuk juga ya ya ditangani dengan baik, berangsur-angsur normal dan bisa menjalani hari-harinya dengan lancar. Mhm, baik, oke. Jadi ini sudah berangsur membaik, apalagi sekarang kan juga sudah vonis, artinya untuk selepas vonis nanti sepenuhnya akan ditahan di lapas ya, Pak Fadli? Ya, betul. Nanti Oke. kalau Agus tidak tidak banding, mungkin segera eksekusi, nanti akan tetap berada di lapas Lombok Barat. Mhm. Untuk persiapan dari lapas sendiri ketika kemudian nanti Agus ini mengajukan banding, seperti apa, Pak Fadli? Ya, kalau pihak penasihat hukum Agus mengajukan banding, ya normal saja. Agus tetap berada di lapas Lombok Barat. Agus juga tetap mungkin konsultasi dengan penasihat hukumnya sambil menunggu sidang bandingnya atau bahkan nanti eh, kasasi mungkin nanti ya sebagaimana kasus-kasus hukum warga binaan yang lain atau tahanan yang lain. Mhm. Oke, tadi Pak Fadli sempat menyinggung bagaimana kemudian sudah ada penggantian beberapa fasilitas terhadap Agus, ada pendampingan juga. Mungkin kalau bisa diceritakan untuk posisi pendampingnya ini nanti seperti apa dari posisi yang bersangkutan dan apakah memang juga ada biaya tersendiri untuk pendamping ini, Pak Fadli? Eh, tidak ada biaya tersendiri, cuma di lapas kan ada petugas tadi kan seperti disampaikan ada petugas tim perawat gitu. Ada tim perawat yang ditugaskan khusus untuk memantau perkembangan Agus karena eh, keterbatasan eh, fisik Agus ya petugas tim perawat kami eh, secara khusus memantau perkembangannya. Mhm. Oke, baik. Terakhir dari saya, Pak Fadli, ini juga kemudian ini kan tadi disampaikan oleh Bapak bahwa ini pertama kali ada tahanan yang merupakan penyandang disabilitas begitu ya. Mungkin juga sebagai closing statement dan sebagai penegasan juga pada publik yang masih bertanya bagaimana kemudian Agus ini menjalani masa tahanan di lapas. Mungkin juga boleh dijelaskan sebagai closing statement dari Pak Fadli. Ya, alhamdulillah kondisi Agus di Lapas Lombok Barat dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik. Eh, Walaupun hari ini Agus sudah divonis 10 tahun, kami melihat eh, Agus disabilitas juga saya menerima
keputusannya baik-baik saja, kami berinteraksi tadi, dan masyarakat untuk bisa menerima juga apa yang menjadi keputusan dari proses hukum. Oke, untuk kemudian ini menjadi salah satu pengembangan fasilitas juga ya, Pak Fadli ya, yang diberlakukan di Lapas Kelas 2A Lombok Barat ini dengan adanya tersangka atau mungkin tahanan yang merupakan penyandang disabilitas seperti itu. Pak Fadli, terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini berdiskusi bersama dengan saya. Ini juga semoga menjadi salah satu gambaran untuk publik juga bahwa memang kondisi psikologis, baik kondisi adaptasi dari Agus disabilitas ini juga berjalan dengan baik, ada pendampingan, ada fasilitas yang disesuaikan, sehingga nanti proses setelah adanya vonis 10 tahun dari Agus ini bisa dijalani oleh yang bersangkutan dengan fasilitas dan segala hal yang sudah disiapkan juga di lapas seperti itu. Pak Fadli, sekali lagi terima kasih banyak untuk kesempatannya. Semoga di lain kesempatan kita ada waktu kembali untuk berdiskusi. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali, Bapak. Terima kasih Mbak Nila, selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Tribuners obrolan saya bersama dengan Pak Fadli, begitu ya. Ini adalah Kalapas yang menjaga Agus, terdakwa yang saat ini sudah menerima vonis 10 tahun atas kasus pelecehan seksual. Demikian juga Tribunnews Unfocus kali ini membersamai Anda. Nanti kita bertemu lagi untuk bahasan dan tema-tema lain. Selamat malam dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.